Jadi semua itu kayak seolah-olah tunduk sama Kito. Dan selain itu, menurut Datu sendiri, ilmu yang dimiliki Kito ini memang luar biasa. Kalau ada orang yang datang, mau itu orang tua, mau dia pejabat, mau pengusaha kaya, semua ini pasti nurut sama kata-katanya Kito. Kito ini ternyata sering membantu orang-orang itu dengan cara yang culas. Jadi Kito tahu betul cara untuk menjatuhkan lawan politik, mengikat rezeki pesaing, sampai mengirim penyakit gaib ke mereka. Singkatnya, istrinya ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan yang membuat semua orang kaget ini adalah hasil pemeriksaan dari dokter. Di dalam rahim istrinya itu, selain janin, ini juga ditemukan benda-benda yang nggak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Datu yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, di episode kali ini kami akan membagikan sebuah cerita mistis yang cukup berat ceritanya. Karena cerita ini sebenarnya nyambung sama sosok legendaris dari Tanah Jawa Timur. Dan sosok ini sampai sekarang itu masih selalu menyimpan misteri. Bahkan nama beliau itu masih sering dibicarakan orang-orang di daerah Kediri dan sekitarnya. Ada juga yang menyebut beliau itu dengan panggilan Eyang Boncolono, tapi ada juga yang menyebut beliau dengan panggilan Ki Ageng Gentiri. Nah, sebagian orang menganggap beliau ini adalah sebagai seorang pahlawan rakyat. Tapi sebagian lagi ada yang bilang bahwa beliau adalah seorang perampok yang sakti. Julukannya macam-macam. Tapi satu hal yang jelas bahwa kisah beliau ini sudah lama sekali hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi cerita ini teman-teman dibagikan oleh salah satu sobat kembara yang asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Timur yang bernama Mas Datu. Nah, Mas Datu ini inget banget dulu semasa kecilnya, kalau pas lagi malam-malam lagi kumpul sama orang tuanya, mereka semua ini cerita tentang sosok Eyang Boncolono. Dan sosok Eyang Boncolono ini selalu sering muncul pada setiap kali orang-orang cerita. Nah, begitu mereka ini cerita tentang sosok Eyang Boncolono, suasana itu jadi langsung hening. Jadi orang-orang ini percaya bahwa Eyang Boncolono ini bukan orang sembarangan. Konon katanya Eyang Boncolono ini hidup di masa penjajahan Belanda. Beliau itu dikenal orang yang sakti, dan beliau punya ilmu yang nggak dipunyai oleh orang biasa. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, beliau ini mempunyai ilmu yang namanya ilmu Pancasona. Dan konon orang yang mempunyai ilmu Pancasona ini, dia nggak akan bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Dan kita bisa membayangkan bagaimana repotnya penjajah Belanda waktu itu ketika menghadapi orang dengan kemampuan yang seperti ini. Jadi ceritanya, Eyang Boncolono ini sering banget merampas harta orang-orang Belanda. Terus kemudian hasil rampasannya itu dibagi-bagikan ke rakyat kecil. Jadi kalau diibaratkan ya beliau ini sama seperti Robin Hood-nya Jawa. Dan selama bertahun-tahun Belanda itu nggak pernah bisa mengalahkan beliau. Tapi seperti yang kita tahu bahwa penjajah Belanda ini terkenal banget dengan kelicikannya.
Jadi ketika mereka mengalami kesulitan untuk menangkap Eyang Boncolono ini, mereka penjajah Belanda itu akhirnya membuat sebuah sayembara. Jadi di situ dikatakan siapapun yang bisa nangkap atau membunuh Eyang Boncolono ini, itu bakal dikasih hadiah besar. Dan seperti kita tahu, sampai hari ini banyak sekali bahkan rakyat-rakyat kita itu yang berkhianat. Jadi sebenarnya yang melakukan penangkapan atas Eyang Boncolono ini disinyalir adalah masyarakat itu sendiri. Mereka yang berkhianat, mereka yang membantu Belanda untuk menangkap Eyang Boncolono. Dan benar, setelah berbagai cara dilakukan, akhirnya tubuh Eyang Boncolono ini berhasil mereka taklukkan dengan cara yang sangat keji sekali. Jadi tubuh beliau itu dipenggal, terus kepalanya ini dikubur di bawah pohon beringin besar yang sampai sekarang daerah itu ada. Dan daerah ini dinamakan Wringin Sirah. Mungkin teman-teman dari Kediri pasti tahu daerah ini. Dan Ringin Sirah sendiri penamaannya itu diambil dari sini. Ringin itu artinya pohon beringin dan Sirah artinya kepala. Dan sementara tubuh beliau ini dimakamkan di daerah Bukit Mas Kumambang. Dan dua bagian itu dipisahkan oleh aliran Sungai Berantas supaya ilmu Pancasona beliau itu nggak bisa menyatu lagi. Dan mulai sejak saat itu makam Eyang Boncolono ini jadi tempat keramat. Banyak sekali peziarah-peziarah yang datang ke makam beliau. Ada dari mereka yang datang memang tulus untuk berdoa, tapi ada juga yang ke sana untuk nyari berkah dengan cara-cara yang menyimpang. Dan yang menarik teman-teman, ternyata kisah Eyang Boncolono ini nggak cuma berhenti sampai di situ. Beliau ini katanya punya murid-murid juga. Tapi ya seperti halnya murid, ada murid yang baik, ada murid yang buruk juga. Ada yang setia menjaga ajaran beliau, tapi ada juga yang justru menyelewengkan ilmu itu. Nah, disinilah cerita kita ini dimulai. Kita akan menceritakan para murid yang sudah berhasil menyelewengkan ilmu dari Eyang Boncolono. Karena salah satu ilmu dari murid itu akhirnya turun ke seseorang yang masih hidup sampai hari ini. Jadi nggak tahu ini keturunan berapa. Dan orang itu dikenal dengan nama Mas Gito. Jadi setelah Eyang Boncolono ini wafat, sebagian ajarannya itu memang ada yang diteruskan oleh para muridnya. Ada dari murid-murid ini yang memang lurus, sampai hari ini pun masih banyak yang lurus, tetap menjaga ajaran leluhur untuk berbuat kebaikan. Tapi ada juga yang tergoda untuk menggunakan ilmu itu demi kepentingan pribadi. Nah, salah satunya adalah seorang murid yang namanya itu jarang sekali disebut dalam cerita resmi. Beliau ini ya generasinya adalah generasi di bawah Eyang Boncolono. Jadi kalau di kalangan orang tua dulu, nama itu masih sering diceritakan, tapi selalu dengan nada yang hati-hati. Kayak ada semacam rasa was-was lah, kalau sampai mereka ini salah ucap, mereka nggak mau. Nah, murid ini itu dulunya setia banget, tapi lama-lama ilmunya ini nggak dipakai lagi untuk nolong orang, dia mulai menggunakan ilmunya itu untuk menundukkan orang lain. Nah, kalau Eyang Boncolono ini kan dulunya terkenal suka membagi-bagi hasil rampasan ke rakyat. Tapi si murid ini itu justru kebalikannya. Dia ini menghisap tenaga rakyat, membuat orang-orang semua tunduk, dan dia gunakan ilmu itu untuk supaya dia dihormati. Dan tentu dia menggunakan itu untuk mencari kekayaan. Nah, ilmu yang awalnya diwariskan untuk membela diri itu akhirnya berubah jadi senjata untuk mencelakai orang. Dan teman-teman, garis keturunan murid itu ternyata masih ada sampai hari ini. Nah, salah satu pewarisnya ini dikenal dengan nama Mas Gito itu. Nah, Mas Gito ini bukan orang sembarangan. Dia dikenal di kalangan tertentu sebagai seorang dukun yang punya ilmu yang kuat. Tapi kita nggak perlu membayangkan kalau Mas Gito ini adalah dukun yang pakai papan nama atau buka praktek terang-terangan di pinggir jalan. Beliau nggak seperti itu. Mas Gito ini dukun, bisa dikatakan dukun bawah tanah. Orang-orang umum nggak akan mengenal dia. Tapi di lingkaran terbatas, dia cukup dikenal. Jadi Mas Gito ini dipercaya mewarisi ilmu dari salah satu murid Eyang Boncolono yang nyeleweng tadi. Dan sayangnya, alih-alih dipakai untuk kebaikan, ilmunya ini justru dipakai untuk merugikan orang lain. Banyak cerita yang bilang kalau Mas Gito ini bisa ngirim penyakit gaib, bisa ngikat rezeki orang, bahkan bisa membuat pengikutnya seolah-olah tunduk tanpa bisa melawan. Tapi dunia gaib ini kan nggak bisa disembunyikan selamanya. Jadi kisah tentang Mas Gito ini akhirnya keluar ke permukaan, dan uniknya yang membuka suara ini bukanlah orang luar, tapi mantan pengikutnya sendiri. Nah, beliau adalah Mas Datu yang mengirim cerita kepada kami ini. Jadi Datu inilah yang pertama kali berani membuka diri, dia berani cerita, dia buka suara ketika banyak orang yang sudah ditipu oleh Mas Gito ini lebih memilih untuk diam. Dia ngaku kalau selama ini
terlalu banyak dirugikan oleh Mas Gito. Dan sejak saat itu dia buka suara, hidupnya ini mulai berubah. Hidupnya sering kali diteror, dan bisa dibilang pada akhirnya Mas Gito ini nggak terima, dan Mas Datu akhirnya diserang dengan serangan gaib maupun secara fisik dan ancaman dari orang-orang dekat Mas Gito. Awalnya Mas Datu mengira kalau terornya ini cuma sekedar gangguan biasa atau gangguan kecil. Tapi yang dia alami justru jauh lebih aneh. Gangguan pertama yang dirasakan Mas Datu ini tentang air yang selalu membusuk tiap kali dia mau minum air. Ini aneh banget. Jadi setiap kali Mas Datu itu menuang air minum ke dalam gelas, baru ditinggal sebentar, air itu berubah keruh. Kadang warnanya itu jadi kehijauan, kadang malah ada belatung kecil yang muncul tiba-tiba di permukaan. Padahal air ini barusan diambil dari galon yang galonnya juga masih baru. Jadi gangguan yang lainnya itu juga dirasakan oleh Mas Datu. Sejak Mas Datu ini pertama kali buka suara soal Gito, menurut pengakuan orang-orang yang sering ketemu dengan Datu, setiap kali mereka ketemu Mas Datu itu, kata mereka, itu selalu ada bau aneh yang keluar dari tubuh Mas Datu. Kadang mereka ini bilang kalau Mas Datu itu bau darah amis, kadang bau kayu yang terbakar, kadang juga mereka mencium bangkai ayam. Padahal Mas Datu sendiri merasa badannya selalu bersih, mandi pun juga nggak pernah telat. Jadi dari semua gangguan-gangguan aneh yang dialami Mas Datu inilah, kemudian Mas Datu sadar bahwa apa yang dia lawan ini bukan sekedar orang biasa, tapi ada kekuatan besar di balik sosok Mas Gito. Dan sejak saat itulah cerita tentang teror Mas Datu ini mulai menyebar, terutama pada keluarga Mas Datu itu sendiri. Nah, yang membuat Mas Datu ini sedih adalah istri Mas Datu ini juga ikut kepikiran soal ini, apalagi anak-anak Mas Datu waktu itu masih kecil-kecil. Istri Mas Datu juga sering nangis sedih ketika ngobrol malam-malam sama Mas Datu. Intinya di situ, istri beliau ini nggak mau kehilangan Mas Datu. Nah, di momen-momen itulah, Datu ini mulai tertekan. Jadi awal mula bagaimana Gito menyerang Datu, ini karena Datu ini dulunya adalah pengikut setianya Mas Gito. Umur Datu ini 10 tahun lebih muda dari Gito, tapi kemanapun Gito pergi, Mas Datu pasti ikut. Apa yang Gito tahu, Mas Datu pun juga tahu. Dan apa yang Gito lakukan, Mas Datu pun juga ikut terlibat. Awalnya Datu begitu kagum dengan sosok Gito. Karena Gito ini orangnya juga nggak banyak omong. Dan di sisi lain, Datu sering kali memperhatikan karismanya Gito. Terutama pada orang-orang di lingkarannya. Jadi semua itu kayak seolah-olah tunduk sama Gito. Dan selain itu, menurut Datu sendiri, ilmu yang dimiliki Gito ini memang luar biasa. Kalau ada orang yang datang, mau itu orang tua, mau dia pejabat, mau pengusaha kaya, semua ini pasti nurut sama kata-katanya Gito. Ya karena mungkin mereka yang datang ke Gito ini juga ikut merasakan ketika mereka itu minta tolong ke Gito, seolah-olah semua itu bisa dikabulkan oleh Gito. Tapi lama-lama berjalannya waktu, Datu di situ mulai sadar. Datu ini pernah secara langsung memperhatikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ilmu yang dipakai Gito ini bukan untuk kebaikan. Ternyata belakangan Datu tahu setiap kali ada orang yang datang menemui Gito, mereka ini mintanya selalu hal-hal yang buruk. Apalagi kalau sudah masuk urusan politik. Terutama di masa-masa pilkada itu, Datu ingat sekali. Dan juga ada pemilihan kepala desa atau rebutan jabatan-jabatan yang lain. Gito ini ternyata sering membantu orang-orang itu dengan cara yang culas. Jadi Gito tahu betul cara untuk menjatuhkan lawan politik, mengikat rezeki pesaing, sampai mengirim penyakit gaib ke mereka. Bahkan Datu pernah juga menyaksikan sendiri ketika lagi musim pilkades. Ada pesaing calon kades yang tiba-tiba mundur karena waktu itu modal dia untuk kampanye ini sudah habis. Ditambah lagi banyak hal-hal aneh yang dialami dia selama memutuskan untuk mencalonkan diri jadi kades. Dan bukan cuma soal politik. Banyak juga pengusaha yang datang ke Gito. Permintaannya itu juga nggak kalah kejam. Mereka ini yang datang ke Gito itu selalu pengen menjatuhkan usaha orang lain. Ya caranya ya lewat santet. Karena mereka percaya kalau seseorang sudah diikat secara gaib, rezekinya bisa kering, usahanya bisa hancur, anaknya juga bisa sakit-sakitan, rumah tangganya bisa jadi berantakan, dan lama-lama di situ Datu ini mulai muak. Karena yang dilakukan Gito ini sangat-sangat melenceng, dan dia baru menyadari hal itu. Dia sudah gak bisa lagi untuk membiarkan hal ini, dan Datu pun juga ikut merasakan bahwa aura negatif Gito itu kebawa sampai ke rumah. Jadi misalnya ketika sudah 3 hari bersama Gito,
Mereka beraktivitas bareng dan juga para pengikutnya ini bersama-sama selama 3 hari penuh. Ketika Datu ini pulang ke rumah, dia selalu sering uring-uringan. Istrinya itu sering dia marahi tanpa sebab. Pokoknya seperti itulah. Nah, Datu di situ merasa bahwa ini adalah energi negatif yang dia bawa dari tempat Kito. Jadi selain sudah mulai muak dengan kelakuan Kito waktu itu, Datu juga menyimpan info valid, di mana 2 tahun belakangan Datu menemui kenyataan pahit. Jadi di situ itu ada uang iuran. Anggota-anggota semua ini mengumpulkan uang iuran. Memang diakui oleh Datu, ini bukan permintaan Kito. Tapi Datu yakin bahwa Kito lah yang mengumpulkan uang iuran ini secara diam-diam dan menyuruh pengikutnya untuk mengumpulkan uang iuran tersebut. Nah, uang iuran dari para pengikut yang seharusnya dipakai untuk kegiatan kelompok, ini malah diselewengkan. Kito dan lingkaran dekatnya itu sering menggelar pesta dan uang itu dipakai untuk sewa perempuan, mabuk-mabukan, bahkan narkoba. Datu ngelihat sendiri ketika Kito dan para pengikutnya ini masuk ke sebuah klub malam, masuk ke klub-klub karaoke, dan di situ mereka menghabiskan uang berjuta-juta untuk membeli minuman keras, sewa perempuan, dan lain sebagainya. Datu menganggap bahwa Kito ini omong kosong. Yang dulu katanya Kito ini menguasai ilmu leluhur, tapi ujung-ujungnya ya buat maksiat juga. Datu yang awalnya kagum, ini malah semakin lama itu semakin jijik, sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari lingkaran itu, keluar dari kumpulan tersebut. Dan sebenarnya setelah Datu keluar, dia nggak ada niat untuk membongkar rahasia Kito dan komplotannya. Tapi nggak lama setelah Datu nggak muncul lagi di rumah Kito, Datu ini tiba-tiba ditelepon oleh salah satu pasiennya Kito. Jadi di situ pasien Kito ini bilang katanya ada uang sekitar 400 juta yang masih dibawa oleh Kito. Dan waktu itu sudah ditagih oleh orang ini, tapi Kito itu malah ngancam akan menyerang orang tersebut. Jadi akhirnya si orang ini memutuskan untuk menghubungi Datu, karena orang ini berkeyakinan kalau Datu itu bisa membantu. Nah, setelah mendapat info tersebut, Datu itu malah jengkel. Akhirnya dia mulailah menyebarkan info tersebut kepada orang dekatnya Kito, dan yang terjadi, Kito dan para pengikutnya ini malah nggak terima. Di situ Datu dituduh menyebarkan fitnah terhadap Kito. Nah, mulai sejak itulah hidup Datu ini mulai berubah. Kito dan pengikutnya itu nggak tinggal diam, dan mereka menganggap Datu itu sebagai seorang pengkhianat. Dan konsekuensinya, Datu mulai kena serangan gaib. Nah, kira-kira dalam rentang waktu sekitar 4-5 tahunan, Datu ini jadi sasaran terus. Terhitung ada sekitar 5-6 kali dia masuk rumah sakit. Dan setiap kali dia masuk rumah sakit, badannya selalu lemas, kulitnya selalu pucat, dan nafasnya itu selalu sesek. Di bagian dada itu serasa kayak ada yang menghimpit. Tapi setiap kali diperiksa, hasil medisnya itu selalu normal. Ini yang aneh. Nah, pernah suatu ketika dokter yang menangani Datu ini kebetulan teman Pak D-nya Datu. Jadi dokter tersebut menangani Datu secara total, tapi di situ sang dokter juga bingung. Beliau ini sempat mengungkapkan ke istrinya Mas Datu, kata sang dokter, beliau bilang ke istri Mas Datu, ini jujur ya Mbak, kondisi Mas Datu ini sebenarnya sehat-sehat aja Mbak. Tapi memang kayaknya perlu diperiksakan ke pengobatan alternatif. Saya khawatir kalau ada energi lain yang nyerang Mas Datu. Dan ini semua memang saran dari sang dokter, supaya istri atau keluarga Mas Datu segera membawa Datu kepada orang yang ngerti. Nah, semakin hari, ada yang membuat istri dan keluarga Mas Datu ini merasa ngeri. Jadi serangan yang dialami Datu itu selalu muncul dengan cara yang nggak wajar. Menurut kesaksian keluarga Mas Datu sendiri, pada saat dirawat di rumah sakit, Datu itu sering merasakan perutnya itu kayak ada sesuatu yang melilit dari dalam. Rasanya itu persis kayak ada ular besar yang muter-muter dalam usus. Nah, kalau sudah begitu, menurut keterangan istri dan keluarga Datu, Datu itu benar-benar kejang-kejang. Jadi kadang gerakannya itu terasa jelas kayak ada sesuatu yang melata pelan, terus berhenti persis di ulu hati. Nah, waktu itu Datu ini saking nggak kuatnya nahan sakitnya itu, Datu sampai selalu pingsan. Nah, selain itu, ketika Datu dirawat di rumah sakit, pas ceritanya istri Datu ini lagi nyuapin dia makanan, setelah Datu makan, dia istirahat. Terus istrinya itu nyuci piring dan beres-beres sampah yang ada di sana. Pada suatu malam, Datu itu tiba-tiba muntah hebat, dan yang keluar ini bukan makanan, tapi kayak cairan yang bercampur dengan serpian kertas, kayak jarum halus. Bukan darah, bukan nanah, tapi benar-benar kayak logam tipis yang runcing-runcing.
Ketika ngelihat kejadian ini, istrinya Datu langsung teriak histeris dan kita bisa membayangkan di jam-jam seperti itu, di saat semua pasien dan penjaga pasien ini tidur, istri Mas Datu itu teriak kenceng. Akhirnya suster dan tim medis ini langsung segera ambil tindakan dan muntahan itu sempat dibersihkan oleh istrinya Datu. Yang dirasakan oleh istrinya Mas Datu waktu itu, muntahan ini dingin banget. Jadi dia itu merasa kayak pegang es batu. Pernah juga suatu hari, pas ketika bangun tidur, di lengan Datu itu tiba-tiba ada bekas kayak melepuh. Kulitnya itu kayak kena air panas, tapi anehnya, bentuk melepuhnya itu bukan sembarangan. Jadi bekas luka air panas itu kayak membentuk semacam pola, dan menurut keterangan istrinya Mas Datu, polanya itu menyerupai huruf Jawa yang melingkar di lengan Mas Datu. Tapi pada akhirnya bekas itu hilang dalam beberapa hari. Tapi nggak lama setelah itu katanya, ini sering muncul lagi di tempat lain dengan pola yang berbeda. Nah, apa yang dirasakan Datu waktu itu, dia benar-benar tersiksa luar biasa. Bahkan pernah dia mengungkapkan ke istrinya, dia pingin mati, karena nggak kuat nahan sakit. Dan pernah suatu malam ketika Datu ini sudah pulih dan sudah bisa keluar dari rumah sakit, waktu itu Datu ini jalan-jalan, dia menuju ke rumah salah satu temannya. Terus kemudian sekitar jam setengah 12 malam, dia pulang sendirian, dia naik motor, jalanan waktu itu sepi. Lampu penerangan juga cuma beberapa titik. Terus tiba-tiba dari arah belakang ada motor lain yang nyalip ugal-ugalan waktu itu. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan, motor itu langsung nyerempet Datu. Jadi seketika itu juga motor Datu dan badannya ini oleng, motor yang dia kendara ini goyah. Dan sebenarnya waktu itu sudah ambruk di jalan. Dan pada saat yang sama, dari arah berlawanan itu muncul truk besar yang lajunya itu juga kencang. Nah, posisi Datu ini sudah benar-benar di tengah jalan. Badannya sudah benar-benar di aspal dan posisi truk waktu itu tinggal beberapa meter di depan mata. Kalau waktu itu supir truk ini telat ngerem, barang 1 detik, jelas Datu sudah tewas di tempat dan kondisinya pasti sudah hancur-hancuran. Nah, untungnya sopir truk ini sigap. Dan mungkin ini karena takdir Tuhan, akhirnya truk itu berhenti persis dan nggak sampai kena badan Datu. Malam itu Datu selamat, tapi dia sempat pingsan karena dia shock. Tapi sejak saat itu, kemudian Datu ini sadar bahwa ini bukan serangan gaib. Datu sadar bahwa nyawanya ini memang lagi diincar. Dan yang mengincar siapa lagi kalau bukan pengikutnya Gito. Dan nggak cuma Datu yang kena, istrinya pun juga pernah jadi korban. Jadi pada saat istri Datu ini lagi hamil tua, tiba-tiba dia mengeluh sakit perut yang sangat aneh sekali. Rasa sakitnya itu mendadak. Perut itu rasanya kayak ditusuk-tusuk dan itulah yang membuat istri Mas Datu ini akhirnya terbaring sambil dia terus-terusan nangis kejer. Di situ Datu panik, singkatnya istrinya ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan yang membuat semua orang kaget ini adalah hasil pemeriksaan dari dokter. Di dalam rahim istrinya itu, selain janin, ini juga ditemukan benda-benda yang nggak masuk akal. Ada rambut dan juga pecahan silet. Dokter di situ sampai geleng-geleng kepala. Secara medis, ini memang sulit untuk dijelaskan. Tapi ada seorang dokter senior di rumah sakit ini yang menjelaskan memang ada catatan kasus langka yang mirip seperti ini. Jadi ada istilah medisnya juga, dan ini adalah kasus masuknya benda asing ke tubuh, dan kondisi ini terjadi karena ada pasien yang tanpa sadar menelan benda-benda tajam. Ada juga kondisi medis yang disebut dengan trichobezoar, di mana rambut itu bisa menumpuk di organ pencernaan. Tapi sang dokter senior ini juga menjelaskan bahwa kasus semacam itu ini hanya terjadi di lambung atau usus, bukan di rahim. Nah, kalau sampai rambut dan silet ini muncul di rahim perempuan yang sedang hamil, apalagi dalam kondisi yang steril, secara medis ini jelas mustahil. Dan singkatnya, dengan alat medis, benda-benda itu akhirnya bisa dikeluarkan, tapi pengalaman ini itu semakin membuat Datu trauma. Mentalnya sudah mulai down di situ. Dia semakin yakin bahwa ini bukan hal yang biasa. Ini jelas ulah Gito dan pengikutnya. Datu di situ benar-benar kepikiran, apalagi istrinya yang waktu itu lagi hamil tua, dia harus menjalani permasalahan yang seperti itu. Datu kepikiran. Sakitnya ini bukan cuma di tubuh, tapi juga di hati. Batinnya benar-benar tersiksa. Dan sejak 2 kejadian itu, kejadian yang Datu ini nyaris mati ditabrak truk, dan terus kejadian di mana istrinya hampir kehilangan nyawa, rasa takut Datu ini semakin menjadi-jadi. Disitulah dia sadar, untuk bertahan di rumah pun, ini udah nggak lagi aman. Dan pada akhirnya dengan berat hati, ketika sang istri ini sudah pulih dan sudah pulang ke rumah, dan ketika anaknya Datu sudah berusia hampir 2 tahun, Datu memutuskan pamit sama anak dan istrinya. Dia memilih untuk pergi. Dia memilih untuk meninggalkan rumah,
Dan sebelumnya dia dijelaskan ke istrinya bahwa dia harus memulai pengembaraan yang dia sendiri sebenarnya nggak tahu harus kemana. Disitulah Datu melakukan ini setelah dia mendapat semacam wangsit dari almarhum kakeknya yang dia temui di mimpi. Jadi almarhum kakeknya Datu itu menyuruh Datu untuk segera memulai perjalanannya. Dan sebelum akhirnya Mas Datu benar-benar memutuskan pergi meninggalkan rumah, dia mengalami mimpi itu lagi. Malam itu ketika tubuh Datu ini lemah, karena malam itu menurut Datu dia diserang lagi oleh Gito. Dan di tengah tidurnya itu dia mimpi lagi ditemui oleh almarhum kakeknya. Malam itu bahkan Datu ini bisa mencium aroma wangi dari kakeknya itu. Jadi benar-benar kayak nyata. Nah, sekedar info bahwa kakeknya Datu ini semasa hidupnya dulu itu bukan orang sembarangan. Semasa hidup beliau adalah seorang kuncen di pemakaman desa. Dan beliau ini bisa dibilang adalah orang yang paham betul soal dunia gaib. Tahu seluk-beluk tentang pemakaman, tahu tata cara menjaga leluhur, dan beliau memang dihormati banyak orang. Banyak warga yang dulu itu selalu minta tolong kepada kakeknya Datu. Beliau memang dikenal bijak, orangnya juga tenang dan disegani di situ. Nah, dalam mimpinya itu, kakeknya Mas Datu ini muncul dengan wajah yang sangat teduh sekali. Beliau pakai baju putih. Di situ beliau bilang ke Datu, "Le, kamu pergilah, Le. Kamu pergi, kamu mengikuti arah matahari terbenam. Tapi ingat, Yole, jangan pernah kamu mengejar bayanganmu sendiri." Jadi kalimat kakeknya cuma itu. Jadi kalau dalam istilah Jawa, ini adalah sebuah kalimat sanepan, sebuah perumpamaan penuh makna. Dan ketika Datu bangun, Datu benar-benar merenungi kata-kata dari kakeknya itu. Disitulah dia sadar bahwa pesan ini adalah sebuah isyarat. Bahwa dia harus segera mengembara, dia harus segera meninggalkan lingkaran gelap Mas Gito, dan selanjutnya Datu harus mencari seorang guru spiritual yang bisa untuk menenangkan jiwanya. Sekaligus hal ini dia lakukan untuk melindungi anak dan istrinya. Kalau Datu masih tetap bertahan di rumah, dia benar-benar khawatir anak dan istrinya juga jadi korban. Akhirnya pagi itu juga, Datu manggil istrinya, dia bilang ke istrinya, "Dek, aku minta maaf ya, Dek, aku harus jalanin ini. Aku juga nggak tahu kapan aku pulang. Tapi aku janji, semua ini aku lakukan demi keselamatan kita semua." Nah, disitulah istrinya nangis, disaksikan oleh mertuanya Datu dan juga adik iparnya Datu. Tapi mereka bisa memahami hal itu, bahwa keputusan Datu ini bukan lagi soal pilihan, tapi ini soal hidup dan mati. Datu juga yakin, kalau dia pergi dari rumah, istri dan anaknya ini akan terhindar dari energi negatif. Dan sejak hari itulah Mas Datu memulai pengembaraannya. Jadi yang dilakukan Datu ini, dia jalan tanpa arah yang jelas. Dia cuma ingat pesan dari kakeknya, dia disuruh untuk mengikuti arah matahari terbenam. Jadi setiap sore hari, dia pastikan langkahnya itu selalu mengarah ke barat. Di awal-awal perjalanan, dia masih ada uang untuk bertahan hidup di jalan, tapi kira-kira sekitar hampir 2 minggu perjalanan ini dilakukan, dia mulai kehabisan uang. Jadi sepanjang jalan, Datu akhirnya hidup dari apa yang bisa dia temukan. Dia mulai mengumpulkan sampah plastik, kertas bekas, botol air mineral, semua dikumpulkan, dijual ke lapak barang rongsokan. Dari situ dia bisa beli makanan sekedarnya. Tapi perjalanan itu memang nggak mudah. Datu ini sering ketemu orang-orang yang justru bersikap jahat kepadanya. Pernah di sebuah daerah yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah, ada orang yang naik motor ceritanya. Terus pas orang ini ngelihat Datu jalan, tiba-tiba orang ini balik lagi ke arah Datu, terus dia berhenti persis di depan Datu. Nah, orang ini itu langsung meludahi wajah Datu sambil dia ini bilang, "Dasar gembel." Nah, dari situlah dia langsung pergi. Dari situ Datu merasa, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok orang-orang memperlakukan aku seperti ini? Nah, suatu hari Datu juga pernah tidur di emperan toko di daerah Jawa Tengah sana. Sekitar jam 12 malam, dia diusir oleh pemilik toko. Memang waktu itu pemilik toko ini ngusirnya nggak kasar, tapi alasannya katanya besok tokonya ini mau direnovasi. Di situ Datu pun pergi. Dia sudah mulai terbiasa untuk tidur dimanapun tempat. Dan pada masa itu, dia nggak tahu bagaimana kabar istri dan anaknya, karena dari awal dia memang nggak bawa HP. Nah, dalam perjalanan itu Datu mulai belajar banyak hal. Di suatu sore Datu ini pernah jalan di sebuah perkampungan. Kampung ini lumayan sepi. Di situ Datu numpang duduk di sebuah pos ronda. Pos ronda ini posisinya ada di tengah pematang sawah. Nggak lama kemudian dia ketiduran di situ. Terus tiba-tiba dia diusir oleh 3 orang bapak-bapak. Intinya Datu ini dilarang untuk tidur di pos ronda tersebut. Mereka bilang ke Datu,
Sampean bukan warga sini, Mas. Kita nggak tahu niat sampean apa masuk ke desa kami. Sudah sana pergi. Akhirnya Datu pun pergi. Dia jalan lagi. Sambil jalan, Datu ini berpikir, mungkin ini teguran dari Tuhan. Tuhan pengen menunjukkan bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa. Ilmu yang dulu dia banggakan, semua runtuh. Orang yang nggak kenal Datu, sama sekali nggak menganggap Datu ini orang hebat. Malah mereka memperlakukan Datu itu seperti orang yang terbuang. Dan inilah yang membuat Datu berpikir bahwa saat itu yang tersisa hanyalah dirinya. Seorang manusia biasa yang harus belajar untuk merendahkan diri. Nah, pernah suatu kali, Datu ini dikasih bingkisan kardus sama orang. Orang ini ada di pinggir jalan, tiba-tiba berhenti, nyamperin Datu, terus Datu dikasih bingkisan kardus. Dia bilang waktu itu, ini Mas ada makanan dari kami. Di situ Datu sempat senang. Dia berharap ada nasi bungkus atau roti lah di dalam kardus tersebut. Dan pas berhenti di sebuah toko di situ, dibukalah kardus ini. Ternyata isinya sampah semua. Bahkan ada makanan basi di kardus itu. Padahal Datu sudah ngiler membayangkan makanan apa yang ada di dalam kardus. Sekali lagi Datu berpikir inilah teguran dari Tuhan. Datu belajar untuk nggak punya ekspektasi apapun yang terlalu tinggi terhadap sesuatu. Tapi di situ Datu nggak marah. Dia cuma duduk, matanya sempat berkaca-kaca. Terus dia buang sampah itu ke tong sampah. Dalam hati dia berdoa, ya Tuhan, mungkin ini caramu untuk menguji kesabaranku. Dan kadang waktu itu Datu tidur di kolong jembatan. Pernah juga dia terpaksa tidur di emperan toko. Dia 2 hari nggak makan itu sudah biasa. Tapi semua itu dijalani dengan tekad bulat. Dia cuma pengen mencari jalan keluar dari kegelapan ilmu hitam yang selama ini membelitnya. Jadi setiap malam sebelum tidur, Datu selalu ingat wajah anak istrinya. Itulah yang membuat dia kuat. Dia pengen segera menemukan jawaban dan dia pengen segera kembali pulang ke anak dan istrinya. Dan setiap kali langkahnya goyah, dia selalu ingat pesan kakeknya yang pernah datang ke dalam mimpinya itu. Kakeknya selalu bilang, jangan pernah kamu mengejar bayanganmu sendiri. Nah, kalimat ini terus terngiang di kepala Datu dan nggak tahu bagaimana ceritanya. Kalimat itu selalu membuat Datu bisa bangkit lagi, meskipun hidupnya di jalanan yang seperti itu. Nah, pengembaraan Datu ini benar-benar bukan perjalanan yang mudah. Dia jalan kaki, kadang juga numpang kendaraan. Dia pindah dari kota kecil ke kota kecil yang lain. Gak ada tujuan yang jelas, dia cuma ikuti firasat. Dia nurut sama pesan kakeknya dalam mimpi, ikuti matahari terbenam, jangan sampai mengejar bayanganmu sendiri. Dan sampai suatu hari, Datu ini sampai di sebuah kabupaten yang cukup ramai. Kabupaten ini terkenal banget karena ada makam seorang wali yang masyhur di sana. Banyak orang datang berziarah ke makam tersebut. Jadi di situ siang malam nggak pernah sepi. Tapi waktu itu Datu nggak peduli. Bagi Datu waktu itu makam ini cuma sekedar tempat yang ramai yang didatangin banyak orang. Nggak ada getaran apapun dalam hatinya. Karena jujur di masa-masa itu sudah bertahun-tahun Datu ini nggak pernah dekat dengan sholat. Apalagi sejak dia nyemplung ke lingkarannya Mas Kito, imannya itu kering, hatinya juga kosong. Sampai tibalah hari itu. Ceritanya, ini sudah 2 hari penuh, Datu ini belum makan sama sekali. Badannya itu lemes. Jalan juga sudah gemetaran. Pandangannya itu kadang berkunang-kunang, kayak serasa dia ini mau jatuh. Nah, di tengah rasa lapar yang sudah nggak tertahan itu, dia lewat di depan sebuah masjid, dan kebetulan hari itu hari Jumat. Di situ dia melihat banyak sekali jamaah laki-laki yang ikut sholat Jumat, dan dari kejauhan, Datu melihat beberapa orang pengurus masjid ini lagi bagi-bagi nasi bungkus untuk jamaah sholat Jumat dan untuk orang-orang duafa di sekitar sana. Di situ tangan Datu ini gemetaran. Dia lihat terus orang-orang yang bagi-bagi nasi itu. Dia membayangkan dia bisa makan nasi itu. Tapi pas dia ini mau melangkahkan kaki mendekat ke sana, tiba-tiba ada bisikan dalam hatinya. Aku ini kan nggak sholat, aku ini orang rusak. Apa aku pantas nerima makanan itu? Ini kan makanan untuk orang-orang yang di masjid. Nah, ternyata pas Datu diam di situ, ada salah satu pengurus masjid ini yang nyamperin Datu. Jadi dia nyebrang. Dia membawakan 2 nasi bungkus dan 2 gelas air mineral, terus kemudian diserahkan kepada Mas Datu. Beliau ini bilang, ayo Mas dimakan Mas, ini rezeki dari Allah. Nggak usah sungkan-sungkan, monggo kalau mau makan di sana sama jamaah yang lain. Itu di sana ada buah segar juga. Kalau mau mandi juga bisa di masjid, nggak usah malu. Nah, di situ awalnya Datu ini nolak. Dia kayak nggak percaya. Sampai-sampai pengurus masjid ini rela nyebrang masjid, nyamperin Datu, dan Datu dipersilakan untuk ke sana. Datu malu. Tapi karena si orang ini memaksa Datu, akhirnya dia pun menuju ke masjid itu. Dia duduk di serambi masjid, kumpul dengan orang-orang yang lain. Tangannya ini benar-benar gemetaran waktu buka nasi bungkusnya.
Dan di situ dia langsung menikmati makanannya. Dari situ pengurus masjid ini mulai ngajak ngobrol-ngobrol. Ya obrolannya ringan, sekedar nanya-nanya, masnya ini dari mana, terus mau kemana. Nah lama-lama mereka tahu kalau Datu ini hanyalah seorang musafir. Dari situ si pengurus masjid juga tahu bahwa Datu ini adalah orang yang lagi mencari jalan keluar dari masalah besar dalam hidupnya. Dan sejak hari itu, Mas Datu diizinkan tinggal di masjid. Dia tinggal di sana bersama beberapa tunawisma yang lain, dan di situ dia dapat jatah makan gratis tiap pagi dan malam. Dan yang lebih penting, perlahan-lahan, mau nggak mau, Datu juga mulai ikut sholat lagi. Sholat yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan, awalnya dia masih kaku untuk memulai sholat, gerakannya itu juga sering ragu-ragu, bacaannya juga terbata-bata. Tapi setiap kali dia sujud, itu tiba-tiba ada rasa aneh yang datang. Dadanya itu kayak terasa lebih enteng, pikirannya juga jauh lebih tenang. Seolah-olah yang dirasakan Datu ini untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia hidup dalam kegelapan, akhirnya dia kembali menemukan cahaya. Dan sejak Datu memutuskan untuk tinggal di masjid itu, hidupnya ini perlahan-lahan mulai berubah. Masjid itu ternyata bukan cuma tempat ibadah, tapi juga rumah bagi banyak orang kecil yang tinggal di daerah sana. Di situ Datu melihat ada pedagang kaki lima yang mangkal tiap pagi, ada tukang becak yang parkir becaknya di situ setiap malam, ada buruh harian, bahkan ada beberapa tunawisma. Mereka semua tidur di serambi masjid. Nah, subuh harinya mereka semua bangun. Mereka mandi dan sholat subuh, terus sekitar jam 6 atau jam 7-an, mereka semua keluar cari nafkah. Sore harinya mereka balik lagi ke masjid itu, mereka mandi, istirahat, terus tidur di pelataran masjid. Ritmenya selalu seperti itu. Dan meskipun mereka ini hidupnya sederhana, ada satu hal yang membuat mereka ini sama-sama merasa punya tanggung jawab. Jadi mereka semua ini sama-sama ikut menjaga masjid supaya masjid ini tetap bersih dan rapi. Datu pun mau nggak mau juga ikut larut dalam kebiasaan itu. Setiap pagi dia harus bangun lebih awal, sebelum subuh dia sudah bangun, dia sapu halaman masjid, dia rapikan sandal-sandal jamaah. Datu juga sampai membersihkan kolam kecil tempat wudhu. Dari situ Datu belajar tentang arti kebersamaan. Dia berpikir betapa masjid ini bukan sekedar tempat sholat, tapi masjid ini adalah tempat orang-orang kecil yang mereka merasa punya rumah di situ. Nah, tempat ini atau masjid ini adalah tempat di mana mereka itu merasa setara, tanpa ada yang melihat jabatan atau harta. Nah, hari demi hari dia lalui. Sampai suatu malam setelah kira-kira 2 minggu lebih dia tinggal di masjid itu, ada kejadian yang benar-benar terjadi di luar nalar. Jadi malam itu Datu ini duduk sendirian di serambi masjid. Semua orang yang ada di sana sudah tidur semua. Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang dia ini datang, dia lepas sandal, terus langsung duduk di samping Datu. Pakaian beliau ini sederhana, wajahnya juga teduh sekali, langsung senyum kepada Datu. Yang membuat Datu heran, Datu ini nggak pernah ngelihat sosok bapak-bapak ini. Terutama dari pagi sampai sore, Datu nggak pernah melihat sosok bapak tersebut. Tapi hampir tiap malam, si bapak ini kok selalu datang. Di situ akhirnya ya mereka ngobrol banyak hal. Akhirnya Datu jadi akrab sama bapak-bapak ini. Datu sering cerita banyak tentang permasalahannya. Mereka ngobrol apapun tentang kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, sampai soal agama. Dan anehnya, setiap pertanyaan Datu, sekecil apapun, itu selalu dijawab dengan tenang dan bijak oleh si bapak-bapak ini. Awalnya di situ Datu ngira beliau ini cuma jamaah biasa. Mungkin beliau ini orang sekitar yang kebetulan sering mampirnya di masjid ini ya cuma malam hari. Tapi di situ, meskipun Datu ini penasaran, dia mau langsung tanya ke bapak-bapak ini rumahnya di mana, kerjanya di mana. Datu jelas sungkan. Akhirnya siang itu, Datu tanya ke salah satu pengurus masjid. Beliau tanya, "Pak, ada orang yang tiap malam sering duduk sama saya di serambi masjid. Orangnya itu sederhana, dijelaskan, wajahnya itu teduh, suka senyum, selalu ngajarin saya macam-macam. Itu siapa ya, Pak?" Nah, si pengurus masjid ini langsung ngelihat Datu dengan wajah heran. Terus dia bilang, "Orang yang kayak sampean maksud itu nggak ada, Mas. Nggak pernah tahu saya. Kayaknya nggak pernah tuh ada jamaah yang duduk di serambi masjid tiap malam." Akhirnya di situ Datu pun mengabaikan. Mungkin memang nggak ada yang kenal sama beliau. Dan malam selanjutnya, Datu tetap ketemu lagi sama orang tersebut. Dan kira-kira sekitar 4 harian setelah Datu pernah nanya ke salah satu pengurus masjid tentang beliau, Datu ini dipanggil lagi oleh pengurus masjid. Mas, sampean sebenarnya ketemu sama siapa?" Terus Datu bilang, "Anu Pak, bapak-bapak Pak, orangnya tingginya segini. Kulitnya agak sawo matang, rambutnya itu agak ikal. Terus beliau itu selalu pakai peci putih, jenggotnya tipis di sini. Ada tai lalatnya di sudut mata sebelah kanan.
Nah, si pengurus masjid ini kaget. Mas. Dia masuk ke dalam ruangan pengurus, dia ambillah kalender masjid. Kalender ini sudah lama, tahun-tahun yang sebelumnya. Terus kemudian dia tunjuk salah seorang yang ada di foto kalender itu. Datu langsung membenarkan. Nah, iya Pak, ini bapak-bapak yang ketemu saya tiap malam. Bener ini, bener. Nah, si bapak pengurus masjid ini diem. Kelihatan dia kaget. Terus akhirnya si pengurus masjid ini bilang ke Datu, ini Ustadz Amin, Mas. Beliau ini memang dulu pernah jadi salah satu imam masjid di sini. Tapi Ustadz Amin ini sudah 8 tahun lalu meninggal, Mas. Datu langsung terdiam. Dia langsung merinding luar biasa. Dia jelas nggak percaya. Masa tiap malam dia ini ngobrol sama orang yang sudah meninggal? Datu di situ nggak banyak tanya lagi. Tapi si bapak pengurus masjid ini malah senyum cengengesan. Terus beliau bilang, nggak apa-apa, Mas. Itu juga pernah kok dialami sama salah satu jamaah di sini. Tahun kemarin kalau nggak salah, si jamaah masjid ini juga ditemui sama Ustadz Amin. Jadi ya saya nggak kaget kalau Mas cerita seperti itu. Nah, setelah mendapat info ini, Datu merasa perasaannya itu campur aduk. Ya antara takut, heran, tapi juga terharu. Karena justru lewat pertemuan gaib itulah, Datu belajar kembali tentang hidup. Dia belajar tentang iman dan tentang sebuah harapan. Dan sejak malam itu, Datu ini makin sering ditemui oleh sosok almarhum Ustadz Amin. Dan anehnya, setiap pertemuan itu benar-benar kayak nyata. Pernah ada satu momen di mana Ustadz Amin ini pernah bilang ke Datu, kamu sudah tahu ya siapa saya, Mas. Nah, di situ Datu nggak bisa ngomong. Bahkan untuk melihat wajah almarhum Ustadz Amin, dia nggak berani. Terus setelah sosok Ustadz Amin itu ngomong seperti itu, beliau sudah nggak pernah kelihatan lagi. Dari situ, dia nggak pernah lagi ditemui oleh almarhum Ustadz Amin. Tapi banyak yang bisa diingat Datu dari nasihat Ustadz Amin. Yang diingat oleh Datu, sosok Ustadz Amin ini pernah bilang ke Datu, ini yang benar-benar diingat. Beliau bilang, hidup itu Mas, hidup itu cuma sebentar. Kita ini cuma numpang berteduh. Semuanya ini loh sementara. Harta, kedudukan, bahkan nyawa kita ini loh, semua akan diminta kembali oleh Allah. Jadi jangan lagi sampai takut sama manusia, apalagi sama setan. Kalau sampean ini sudah takut hanya kepada Allah, siapapun yang jahat ke sampean gak akan ada artinya. Dan ada lagi nasihat dari Ustadz Amin yang juga sering mengingatkan Datu soal sholat. Jadi Ustadz Amin ini pernah bilang, sholat itu Mas, bukan sekedar kewajiban Mas. Sholat itu benteng. Dengan sholat, jiwa itu jadi kuat, pikiran jadi tenang, hati juga nggak mudah digoyahkan. Dan benar, setiap kali Datu sholat, dia ingat selalu pesan Ustadz Amin. Setiap kali dia berdiri takbiratul ikram, hati Datu itu langsung bergetar. Bacaan yang dulunya asing bagi Datu, pada saat itu jadi terasa dekat. Dan setiap kali dia bersujud, kayak ada rasa enteng yang susah sekali untuk dijelaskan. Seolah-olah beban yang selama ini menidih pundaknya itu terangkat sedikit demi sedikit. Dan sejak saat itulah, Datu ini mulai tekun sholat 5 waktu, apalagi waktu itu dia masih tinggal di masjid. Nah, sesuatu yang dulu dia tinggalkan bertahun-tahun lamanya, sekarang dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Nah, suatu hari ketika Datu ini masih tinggal di masjid itu, ada salah satu pengurus masjid ini yang ngajak Mas Datu untuk berziarah ke makamnya Ustadz Amin. Letak makam Ustadz Amin ini nggak jauh dari masjid, ya cuma beberapa ratus meter lah. Makamnya itu ada di sebuah komplek pemakaman sederhana. Dan begitu berhenti di depan makam Ustadz Amin, Datu itu langsung merinding. Di depannya ini adalah makam orang yang beberapa malam lalu dia selalu temui dan selalu ngasih nasihat ke dia. Jadi kayak rasanya itu nggak masuk akal. Disitulah Datu melihat nama Ustadz Amin. Nama Ustadz Amin ini adalah Amin Rosidi bin Abdullah Mu'alim. Dan memang meninggalnya itu sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, beberapa hari kemudian Datu dikenalkan dengan salah satu anak almarhum Ustadz Amin. Namanya Mas Yuda. Yuda ini ternyata sudah mendengar cerita dari salah satu pengurus masjid bahwa ada seorang musafir namanya Datu yang dia ini mengaku sering ditemui oleh almarhum Ustadz Amin, ayahnya Mas Yuda. Awalnya ketika mendengar cerita ini, Yuda itu ragu. Tapi begitu Datu menceritakan secara detail dari mulai wajah, suara, bahkan nasihat yang persis sama kayak ayahnya dulu, bulu kuduk Yuda itu langsung merinding. Terus disinilah Yuda bilang, jadi gini Mas, ayah saya itu sebelum beliau meninggal, itu pernah pesan ke saya dan juga adik-adik. Kata ayah, kalau suatu hari ada orang asing yang datang, dan dia juga ikut memakmurkan masjid, dan dia belum punya pekerjaan, maka bantulah dia. Ajaklah dia kerja sama kita. Karena memuliakan orang yang seperti itu sama dengan memuliakan ayah. Nah, disitulah Datu kaget.
Dia sama sekali nggak menyangka ternyata wasiat Ustadz Amin yang diucapkan sebelum wafat ini seakan berlaku untuk dirinya. Dan ternyata benar, keesokan harinya Yuda benar-benar ngajak Mas Datu bekerja di usaha kecilnya. Jadi Yuda ini punya sebuah toko bangunan sederhana yang dia kelola bersama istrinya. Dan sejak saat itu, Datu bukan hanya punya tempat tinggal, tapi juga punya pekerjaan. Dan lebih dari itu, dia punya keluarga baru yang menerima Datu dengan ikhlas tanpa memandang masa lalunya. Dalam hati kecilnya, Datu percaya semua ini adalah jalan yang dibukakan oleh Allah lewat perantara sosok mulia bernama Ustadz Amin. Jadi sejak saat itu, hidup Mas Datu ini benar-benar berubah. Dari seorang pengikut dukun yang tersesat, dia akhirnya menemukan jalan pulang. Dulu dia terbiasa tidur di kolong jembatan, tapi sekarang dia punya tempat tinggal di belakang toko bangunan itu. Nah, pekerjaan Mas Datu ini memang sederhana, tapi menurutnya ini adalah pekerjaan yang penuh berkah. Mereka semua memperlakukan Datu juga bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara mereka sendiri. Dan yang paling penting, Datu menemukan kembali imannya. Sholat yang dulu pernah dia tinggalkan pada saat itu sudah jadi penopang hidupnya. Zikir dan doa yang dulu terasa asing bagi Datu pada akhirnya jadi senjata yang lebih tajam daripada segala mantra gelap yang pernah dia pelajari dari Mas Kito. Dan tanpa Datu sadari, ternyata gangguan-gangguan dari Kito ini sudah nggak pernah lagi dia rasakan. Kalau kembali diingat oleh Datu, sejak dia tinggal di masjid dan sejak dia mulai sholat lagi, gangguan itu nggak pernah lagi dirasakan oleh Datu. Akhirnya di situ Datu paham satu hal, bahwa ketakutannya selama ini bukan karena Mas Kito yang terlalu sakti, tapi karena dia yang terlalu jauh dari Allah. Datu akan selalu ingat pesan Ustadz Amin, dia selalu bilang jangan takut pada manusia, jangan takut pada jin setan, takutlah hanya pada Allah. Karena kalau hatimu sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka semua bentuk ancaman itu akan jadi kecil. Dan benar, sejak saat Datu ini kembali mendekat kepada Allah, serangan-serangan gaib dari Mas Kito itu secara langsung jadi melemah. Seolah-olah nggak bisa lagi menembus dinding doa yang melindungi Datu. Tapi meskipun Mas Datu ini sudah mulai menemukan cahaya, ini bukan berarti semua lukanya itu langsung sembuh. Ada bagian hidup yang tetap meninggalkan bekas, terutama soal rumah tangganya. Jadi ketika Datu ini sudah tenang dan sudah bisa lepas dari serangan mistis Kito, dan setelah Datu dapat penghasilan dari ikut kerja sama Mas Yuda, Datu ini mulai berniat kembali menemui istrinya. Bagaimanapun juga Datu itu nggak pernah ada masalah sama sekali dengan istrinya. Malah bagi Datu, istrinya ini begitu setia menemani Datu melewati masa-masa yang berat. Dan ketika Datu pulang ke rumahnya, dia baru tahu kalau ternyata istri Mas Datu ini sudah menggugat cerai Mas Datu. Dan ketika dicari tahu alasannya, katanya ini bukan karena dia sudah nggak cinta lagi ke Datu, tapi ini atas desakan dari orang tua sang istri dan juga desakan dari kakak-kakaknya. Nah, mereka semua meminta untuk segera menggugat cerai Datu karena Datu di situ sudah lepas tanggung jawab dan sudah tidak menafkahi istri dan anaknya selama Datu ini pergi dari rumah. Dan ini juga karena istri dan anaknya Datu sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Dan Datu di situ dengan berat hati, dia memaklumi semuanya. Karena dia sadar betul ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kalau saja dulu dia nggak ikut larut dalam lingkaran gelap Kito, dia nggak akan mungkin keluar dari rumah. Dia nggak akan mungkin melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak bisa memahami. Dan di situ Datu berpikir, kalau dia tidak mengenal Kito, mungkin rumah tangganya nggak akan hancur seperti ini. Tapi meskipun begitu, Datu ini nggak menyimpan dendam sama sekali. Dia justru berusaha untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dan sampai cerita ini dibagikan, Mas Datu sendiri masih terus menafkahi anaknya. Bahkan di situ dia sudah menyiapkan untuk biaya sekolah anaknya sampai biaya kuliah anaknya kelak. Dan yang membuat hati banyak orang itu terenyuh, hubungan Mas Datu dengan mantan istrinya ini masih terjalin baik sampai hari ini. Begitupun juga dengan mantan mertuanya. Mereka tetap menghormati Datu karena mereka melihat kesungguhan Mas Datu yang berubah menjadi manusia baru. Dan kira-kira setelah hampir 2 tahun bercerai dengan Datu, istrinya Mas Datu ini akhirnya berumah tangga lagi dengan laki-laki pilihannya. Tapi di sini Mas Datu nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Bagi Mas Datu yang terpenting ini adalah kebahagiaan anaknya dan juga ketenangan mantan istrinya. Nah, cerita ini jadi bukti bahwa kadang jalan gelap itu bisa membawa seseorang pada cahaya asalkan dia berani untuk melangkah. Asalkan dia rela untuk meninggalkan segala keburukan dan dia tulus untuk mencari semua kebenaran. Dan tentang kabar Mas Kito, Datu sendiri sudah nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Dia nggak tahu juga bagaimana nasib Mas Kito sekarang.
Yang jelas banyak hal yang didapat oleh Datu dari perjalanan hidupnya itu. Dia menyimpulkan sesuatu bahwa ilmu tanpa iman akan menjerumuskan. Kekuasaan tanpa doa akan menghancurkan. Dan satu-satunya tempat kita kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa hidup ini memang hanya sekedar numpang berteduh. Jangan sampai kita sibuk mengejar bayangan, sementara cahaya sejati justru kita abaikan. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.